Ke Gedung Merah Putih KPK untuk memperbaharui informasi terkait penggeledahan rumah ex-Wamenaker Immanuel Ebenezer. Sudah ada rekan kami, reporter Berita 1 Justinus Pat dan juru kamera Gilang Rahmat di sana. Justinus, selamat sore. Bagaimana hasil penggeledahan di rumah ex-Wamenaker Immanuel Ebenezer? Apa saja yang disita oleh KPK, Yus? Baik, saya dan juga pemirsa Berita 1, benar bahwa hari ini tim penyidik KPK melakukan penggeledahan di rumah dinas dari mantan Wakil Menteri Tenaga Kerja Wamenaker itu Immanuel Ebenezer atau yang bisa kita kenal itu Noel di Pancoran, Jakarta Selatan. Dari penggeledahan tadi, tim penyidik KPK itu berhasil mengamankan sejumlah barang bukti. Salah satu di antaranya adalah mobil itu bermerek Alphard dan juga 4 buah handphone. Yang menarik tadi dalam penyitaan, tim penyidik KPK berhasil menemukan 4 buah handphone yang tersembunyi di plafon rumah. Nantinya tim penyidik KPK akan mengkonfirmasi hal tersebut kepada Noel dalam pemeriksaan selanjutnya terkait apakah memang 4 handphone tersebut diupayakan untuk menghilangkan barang bukti atau memang tersimpan di situ. Termasuk juga nanti tim penyidik KPK itu akan mengkonfirmasi kepemilikan dari Alphard yang diamankan dari rumah Noel. Saya dan juga pemirsa Berita 1, hingga saat ini memang KPK itu sudah mengamankan dan menyita setidaknya itu 24 kendaraan di dalam kasus pemerasan itu pengurusan K3 di Kemenaker. Dari jumlah tersebut memang yang terbanyak itu diamankan dari salah satu tersangka bernama Irwian Bobi Mahendrata, salah satu pejabat di sana yang dikenal sebagai Sultan di Kemenaker. Dari Irwian ini diamankan sebanyak 18 kendaraan. Bahkan dari Irwian ini KPK juga itu mengamankan uang pemerasan yang paling banyak sebanyak 69 miliar. Sementara dari Noel sendiri KPK berhasil mengamankan uang sekitar 3 miliar dan juga kendaraan Alphard dan juga motor Ducati. Saya dan juga pemirsa Berita 1, KPK akan terus melakukan itu penyidikan itu terhadap kasus ini. Termasuk nanti KPK itu akan memanggil para tersangka dan juga para saksi untuk dimintai keterangan agar membuat terang kasus ini. Termasuk nanti KPK juga akan memanggil Menaker saat ini Yasir Ali dan juga ex-Menaker Ida Fauzia untuk dimintai keterangan. Karena kasus ini memang sudah berlangsung tahun 2019 yang lalu. Hingga saat ini memang KPK itu sudah menetapkan itu 11 orang tersangka dalam kasus ini, termasuk Immanuel Ebenezer atau yang dikenal Noel. Dan dari tindakan pemerasan ini para tersangka itu mengumpulkan uang sebanyak 81 miliar. Dan yang terbanyak tadi diperoleh oleh Irwan sebanyak 69 miliar. Dan modus yang mereka lakukan adalah itu menaikkan pengurusan dari sertifikat K3 yang seharusnya 275.000 menjadi 66 juta. Dan mereka, jika para buruh itu tidak membayar sebesar 6 juta, maka mereka akan mempersulit, memperlambat, bahkan tidak memproses pengurusan itu sertifikat K3. Demikian Said. Baik, Justinus, ada sejumlah barang bukti yang berhasil diamankan oleh KPK begitu. Salah satu tadi 4 ponsel di balik di atas rumah Noel dan juga ada tambahan kendaraan, total sudah 24 kendaraan. Lalu Yus, apakah ada informasi rencana pemanggilan dari Menaker periode sebelumnya, Ida Fauzia dan juga sejumlah pihak-pihak terkait yang rencananya akan dipanggil oleh KPK? Apakah sudah ada jadwal pastinya atau bagaimana informasi lengkapnya? Baik, saya dan juga pemirsa Berita 1, memang saat ini KPK masih menyelidiki dan juga menganalisis itu barang bukti yang sudah diperoleh baik pada saat OTT maupun yang diperoleh pada saat penggeledahan. Dan setelah itu nanti KPK akan menyusun jadwal untuk memanggil itu para pihak yang terkait dengan kasus ini, termasuk juga para tersangka dan juga para saksi. Termasuk juga itu Menteri Yasir Ali, Menaker saat ini dan juga Ida Fauzia. Hanya saja memang KPK belum memberikan jadwal yang pasti kapan mereka akan dipanggil dan diperiksa terkait dengan kasus ini. Demikian saya. Baik, kita akan nantikan informasi selanjutnya. Yus, terima kasih atas laporan Anda. Justinus Pat melaporkan langsung dari gedung KPK serta juru kamera Gilang Rahmat. Selamat kembali.